tentang konsep perdamaian sendiri, Pak. Konsep perdamaian sendiri tadi itu udah membuka, maksudnya mungkin banyak orang mungkin belum sama seperti itu, Pak, yang tadi Pak Fuad jelaskan, bahwa damai itu kan nggak cuma sekedar nggak ada perang tadi. Damai itu dimulai dari dalam diri dulu tadi Pak Fuad bilang, bahwa artinya tuh orang yang sudah berdamai dengan diri, mungkin nanti tolong diperbaiki kalau memang ada salah pemahaman saya, Pak. Jadi dia sudah selesai dengan dirinya kan, Pak. Kan dalam diri pasti ada konflik. Dalam diri pasti ada perbedaan-perbedaan yang berkecamuk tuh di kepala tentang penerimaan dirinya, tentang masa lalunya, tentang mungkin trauma pribadi mungkin bisa jadi itu kan. Itu aja membuat orang mungkin dalam tanda kutip tidak damai dengan dirinya, Pak. Gitu kan. Ada konflik. Terus kalau disambungkan dengan Pak Dodi tadi bilang yang istilah konflik itu netral dan memang selalu ada terjadi gitu kan. Terus kemudian dalam artian ketidaksesuaian tadi pasti selalu kita ketemukan, Pak. Termasuk sebenarnya kalau kita dalam diri pasti kadang bukan kadang lagi akan sering kali terjadi sesuatu tidak sesuai dengan harapan atau keinginan. Gitu, Pak. Karena tadi ada hal yang tidak sesuai, ada yang berbeda. Terus tadi tentang konsep perdamaian bahwa hubungannya di dalam diri, terus kemudian relasi antar manusia, terus kemudian masuk ke yang lebih besar lagi, bahkan sampai ke lingkungan. Artinya konsep damai ini sebenarnya juga ada hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Berarti kelestarian alam juga di situ ada konsep damai sebenarnya. Nah, terus kemudian yang masalah konflik, Pak, tadi, Pak, ini kan berarti harus menyamakan ada tentang konsepnya dulu, Pak, bahwa konflik memang ya netral dan bukan sesuatu yang perlu ditakutkan karena memang setiap hari pun terjadi. Tapi yang terpenting adalah bagaimana merespon konfliknya kan. Bagaimana kita mengelola diri untuk merespon konflik. Mungkin kalau pertanyaan saya lebih lanjut, Pak, adalah kan kita sekarang bicaranya masuk ke guru nih, Pak. Guru sebagai agen perdamaian. Yang tentunya kalau bicara perdamaian tadi konteksnya itu jadi besar sekali karena dengan ujung besarnya nanti kalau nggak damai ya jadi ribut, jadi perang gitu kan. Bahkan mungkin kalau di kejadian yang kita alami di negara kita kemarin sempat ada pengalaman pilkada, pilpres sampai terjadi istilahnya dua kubu yang sangat saling sengit gitu kan. Bahkan banyak kasus itu suami istri bercerai gara-gara urusan itu, teman sahabat jadi ribut gara-gara itu. Nah, itu kan sebuah contoh yang kita tidak ingin terjadi lagi kan untuk Indonesia ke depan. Bahkan dunia juga nggak mau gitu. Nah, kalau guru kita bawa sebagai agen perdamaian, kira-kira bentuk peran guru sebagai agen perdamaiannya seperti apa nantinya nih, Pak? Terus bagaimana guru bisa mempromosikan perdamaian? Atau sekolah dalam hal ini gitu, Pak. Iya. Dengan Pak Fuad, Pak, ini. Saya ingin ngomentarin dulu, nanti Mas Dodi akan lebih kena perannya. Tadi kan damai kan pada personal, itu sabana harmoni dalam dirinya kan. Harmoni dalam dirinya itu ada apa? Ketika ada self respect, menghargai dirinya kan. Kalau ada itu, kalau tidak ada itu, kalau bahasa sekarang identity gitu. Istilah Pak Samsir ngomong itu. Jadi punya satu yang dicita-citakan sehingga dia bahwa dia punya positif menghadap sesuatu. Kemudian dari situ itu ada kekuatan. Yang kemudian di dalam ada cinta, kemudian ada harapan. Jadi sayang, ada harapan itu bagian yang itu. Karena itu bagian dari manusia di dalam minar itu kan itu diantaranya kan. Nah ke sana. Kemudian karena guru itu berkaitan dengan orang-orang termasuk pendidik dan guru lainnya serta kepala sekolah, maka ada di situ harmoni dengan interpersonal peace, perdamaian yang secara interpersonal antar pribadi. Nah di sini akan berbicara apa kalau antar pribadi? Ya tentu saja kaitannya adalah saling menghargai satu sama lain.
Nah ini jadi persoalannya kan gitu. Tidak mudah untuk saling menghargai yang lain. Ada kalanya orang pengen dihargai tapi tidak mampu menghargai orang lain. Kan di situ. Itu yang paling ini. Kemudian yang lainnya adalah ada keadilan. Lagi-lagi kembali keadilan, perlakuan seadil. Kalau ada sesuatu ya kalau misalnya di sekolah itu ada peraturannya, jalankanlah sesuai dengan aturan, jangan pilih kasih gitu kan. Kalau ini karena saudaranya ketua yayasan atau kepala sekolah, maka guru itu dibela terus, gitu, walaupun salah kan? Kan itu akan menimbulkan konflik dan ya kan gitu. Kemudian ada lagi apa? Toleran, ya kan gitu. Kalau bahasa Arabnya tasamuh, ada toleran. Toleran siapa? Yang menghargai keberbedaan. Baik di dalam keilmuan maupun cara pandang kan harus dihargai kan gitu. Kalau tidak, maka akan terjadi kekerasan. Nantinya kan itu. Kemudian yang selanjutnya adalah ini kerjasama. Nggak mungkin kita akan harmoni antar kita kalau tidak ada kerjasama. Di situ yang kan. Ini yang perlu dibangun. Nah, ke sana sehingga saling menghargai itu menjadi bagian penting. Kemudian juga tadi keadilan, kemudian juga toleran, dan itu bagian penting dalam membangun damai antar pribadi, harmoni antar pribadi. Ini yang paling penting. Sehingga nanti kalau tidak ada, kalau di satu sekolah terjadi ketidakadilan, tentu akan ada konflik. Atau tidak menghargai yang lain. Misalnya karena pijar lebih senior, yang junior harus mengikuti yang senior. Kan itu nggak bagus juga. Karena kan penyakitnya gitu. Merasa senior, wah, yang harus mengikuti semuanya. Itu nggak gitu juga. Bagaimana membangun kemitraan di dalam relasi itu sendiri. Nah kemudian ada yang tadi kekerasannya bisa juga. Kalau Mas Dodi ada yang saya melihat ada kekerasan itu termasuk kekerasan mental. Berpikir kemudian menyalahkan orang lain, kita memiliki pikiran yang selalu menganukan ke orang lain, menyalahkan orang lain. Nah kan ada yang begitu kan? Saya berpikir, pikiran yang nggak keruan juga membuat orang nggak keruan. Ada juga. Atau selalu menyalahkan orang lain. Nah ini. Nah yang satunya saya ingin nambahkan tuh ada tadi yang social violence. Biasanya melakukan eksklusi, menyingkirkan. Nah di dunia kerja banyak tuh. Pijar bukan kelompok saya. Nah, pelan-pelan lah digeser. Pertama kalau ngajar dikasih jamnya yang dari 10 jam menjadi 5 jam. Dari 5 jam 2 jam kan. Biar nggak betah. Kan keluar sendiri kan gitu kan. Kalau di kantor istilahnya dikasih kursi tapi tidak dikasih job gitu. Banyak yang gitu. Kan gitu. Struktural ya Pak. Udah struktural. Iya. Sosial. Itu kan seperti itu. Atau yang lainnya, yang itu, yang tadi Mas Dodi udah struktural ya, udah ya. Kultural udah juga ya. Kultural tadi. Ada lagi yang itu. Kultural sudah ya tadi ya. Apa yang saya saya lupa ada beberapa yang, tapi nantilah saya sambung lagi. Jadi seperti itu. Nah ini juga. Jadi mungkin saya melihat di sekolah itu ya selain Mas Dodi disebutkan, ada yang tadi tuh, yang social violence itu. Dia mengucilkan orang. Kalau bahasa agama itu dalam hadis itu kan tadabaru. Membokongi kalau bahasa letterleknya. Membokongi kan artinya tidak menghadapi ya. Dibiarkan kan, disingkirkan seperti itu. Nah ini yang sering terjadi. Nah makanya kalau udah kepentingan biasanya gitu. Nah makanya ya harusnya itu kita berbeda cara pandang, pendapat kelompok, etnis maupun termasuk organisasi, jangan melahirkan tindakan tidak adil dan atau diskriminasi. Mas Supri misalnya di organisasi X, jabatin kedudukan ini, jangan memasukkan beasiswa anak saudaranya kelompoknya Mas Supri aja, yang lain enggak. Kan? Nah misalnya itu ya, itu, Pak. Ya banyak seperti itu, ya. Enggak adil kan. Itu aja Mas Supri kan.
Iya, iya, iya. Oh iya Pak, mohon maaf nih. Sebelumnya, mumpung di pertengahan acara, saya mau dokumentasikan. Ya, oke. Saya mau screenshot ya. Oh, Ibu-ibu, bapak-bapak, foto mohon dulu ya, yang berkenan untuk terkenal. on cam dipersilahkan karena akan saya capture. Nah, hitung aja ya, biar ada persiapan. Iya. 1, 2, waduh, ntar lu ada yang mau masuk dulu. Ada yang mau masuk. Masuk Lihat dulu. dulu, biar ikut masuk. Nah, ya. Ini Ibu Syarifah ya, mungkin berkenan untuk on cam, saya mau capture. Sudah siap? Senyum. 1, waduh, Ibu Julia ini kayaknya masih ngatur green screen. Ya, Dene dulu. Tunggu dulu aja. Tunggu kalau dulu. belum siap. Nah, ya Ibu Julia. Oke. Gue mama, Mas. Persiapannya banyak. Tampilannya oke. Penting itu. Nah. Oh, belum nih, masih banyak yang siap-siap. Ya, diberikan waktu untuk menyesuaikan tampilannya. Karena ini akan diposting di sosial media Gerutas ini, Ibu, Bapak. Mungkin bisa di-follow Gerutas Indonesia di Instagram. Penting itu kalau mau diposting itu penting tuh harus dirapi-rapin dulu. Ya, ini belum saya foto nih. Kapan nih? Nah, sudah siapkah semua? Ya. Filternya dirapiin dulu. Nih, Pak Saiful lagi ngatur kamera nih. Tuh, Pak Saiful. Lihat Pak Saiful. Udah. Pas. Oke, 1, 2, 3. Ya, oke, sudah. Oke. Terima kasih Ibu Bapak. Kalian saya serahkan kembali ke Pak Supri. Ya, terima kasih. Pak Dodi mungkin Pak mau menyampaikan Pak gimana tadi ya nih, Pak? berkaitan dengan guru sebagai agen perdamaian gitu. Kayaknya ini ya. Ini agen apaan sih ya? Iya, agen rahasia, agen kayaknya terlalu muluk ya Bapak ya. Jadi tadi ya kembali ke pemahaman mengenai definisi mengenai perdamaian yang tadi sudah saya sampaikan di sebelumnya ya, yang bahwa perdamaian kita memaknainya menjadi sangat luas, bukan hanya kalau konteksnya sekolah misal, bukan hanya siswa tidak saling bully, tidak saling berantem, siswa saling menghargai temannya yang berbeda misal, tetapi sebenarnya lebih luas tadi. Karena ketika kita memahami bahwa perdamaian adalah situasi ketika di masyarakat kita itu, entah di sekitar sekolah maupun kalau kita mau melihat dalam skop skala global juga, bahwa ketidakadilan itu bisa hilang, begitu bisa dihilangkan. Nah, diskriminasi juga dihilangkan. Nah, itu yang ingin kita capai. Maka guru sebagai agen perdamaian ya artinya adalah guru yang mampu untuk mengajarkan kepada siswa-siswanya agar siswa-siswanya nanti menjadi orang-orang yang mau memperjuangkan membela orang-orang atau memperjuangkan orang-orang yang menjadi korban ketidakadilan atau menjadi korban diskriminasi misal seperti itu. Jadi berjuang untuk mewujudkan perdamaian yang positif tadi, gitu. Sehingga kalau di sini saya mungkin secara mungkin tadi kalau Pak Fuad menyampaikan ya ada dua fokus begitu ya. Fokus pertama gurunya bisa mengajarkan individu atau murid-murid itu menjadi manusia yang damai dalam secara individunya begitu, secara batiniah atau damai dengan diri sendiri terlebih dahulu, itu sangat penting sekali. Tetapi juga kemudian untuk apa ini? Nah, ini untuk kemudian untuk berkontribusi dalam mewujudkan keadilan sosial, pemerataan ekonomi, hubungan yang baik antar anggota masyarakat. Nah, di situ. Nah, jadi di sini kalau kemudian mau
kemudian kembali lagi ke apa yang kemudian sebagai agen perdamaian itu, lalu apa yang harus dilakukan oleh guru? Ya guru itu tadi, pertama harus memiliki mindset tentang perdamaian. Apa itu perdamaian tadi? Ketika tidak ada kekerasan langsung, kultural maupun struktural, kemudian dia dengan melalui mata pelajaran yang dia ampu, dia mengajarkan itu tadi berbagai nilai, keterampilan maupun pengetahuan mengenai perdamaian kepada murid-muridnya. Nah, di sini agen perdamaian itu, guru sebagai agen perdamaian tidak monopoli hanya untuk guru, misal apa, guru PKN atau guru agama atau guru sosiologi. Semua guru punya kewajiban yang sama sebagai agen perdamaian, begitu. Kalau menurut saya, kalau kemudian guru apapun mata pelajarannya, kalau mempunyai mindset tentang perdamaian, tentang bahwa saya ingin mendidik anak didik saya agar ketika dia besar nanti mereka bisa menjadi anggota dewan yang memperjuangkan apa namanya pemerataan ekonomi masyarakat di daerah di dapilnya, misal. Nah, apa nih yang saya sebagai guru matematika, apa yang harus saya ajarkan kepada siswa saya ini agar ketika nanti dia besar atau dia dewasa nanti, dia bisa menjadi anggota dewan yang damai tadi, gitu. Jadi misal kalau contoh konkretnya, ya saya sebagai guru matematika, misal saya akan menggunakan contoh-contoh kasus tentang ketidakmerataan ekonomi di masyarakat, saya gunakan sebagai contoh kasus ketika mengajarkan materi-materi matematika, gitu. Jadi sambil belajar tentang perhitungan, perkalian, macam-macam, sambil juga saya menanamkan tentang pentingnya murid-murid saya mengenal berbagai masalah-masalah sosial. Seperti itu. Ya, ya. Ini Pak, artinya di perdamaian ini kan sebenarnya sebagai agen perdamaian ada dari mulai pemahaman konsep ya Pak, yang harus difahamkan ke anak didik ya. Kemudian juga ada juga dalam hal proses, bagaimana proses yang mendukung ke arah perdamaian. Artinya kan ketika memberikan virus perdamaian lah, katakanlah ya, dalam tanda kutip. Jadi anak-anak ini nanti punya mindset bagaimana menuju perdamaian, kondisi damai yang positif tadi. Artinya tidak hanya sekedar tidak ada kekerasan, tidak ada bullying gitu, tidak ada yang, tapi juga sampai ke tataran yang lebih tinggi kan, kesetaraan, keadilan, semua dapat akses yang sesuai, yang sama gitu kan. Nah, ini berarti kan ada beberapa hal yang perlu, dari mulai konsep pemahamannya, terus kemudian juga tentang karakternya ya Pak. Artinya kan ini kaitan dengan mampu menyikapi hal-hal yang berbeda dengan tepat ya Pak. Tadi kan baliknya ke respon, karena ketemu konflik biar damai ya bagaimana merespon konflik tersebut kan. Berarti kan ini butuh mungkin semacam cara merespon yang tepat, misalkan berempati, terus kemudian bertoleransi, mau memahami orang lain, mau mendengarkan dulu, tidak langsung mau sekedar pendapatnya diterima. Artinya kan di sini ada juga soft skill juga yang perlu dibangun untuk membentuk orang yang memang ya agen perdamaian. Artinya kalau gurunya jadi agen perdamaian, menyebarkan virus perdamaian, nantinya anak didiknya, sistemnya juga mempromosikan perdamaian. Nah, kalau dalam penerapannya itu modelingnya kira-kira seperti apa tuh Pak? yang bisa, karena ini kan isu yang sebenarnya saya yakin dunia juga arahnya semua ke sana, ingin kehidupan yang damai, ingin kehidupan yang ya tadi harmoni seperti Pak Fuad bilang.
Artinya dengan lingkungan dan dengan sesama manusia, apapun agama, ras, gender dan lain-lain kan. Tapi ya kita nggak bicara, semua orang punya mungkin agenda masing-masing ya, politik dan lain-lain. Tapi ketika ditanyakan kita mau hidup yang seperti apa ya, manusia harusnya maunya ya arah yang baik kan, arah yang damai, arah yang tadi akses semua dapat. Nah, cuma proses bagaimana menciptakan agen-agen perdamaiannya ini lebih banyak. Artinya kalau orang yang punya pemahaman semua mau menjadi agen perdamaian lebih banyak, tentu kan dunia ini juga akan lebih baik. Negaranya akan lebih baik, lingkungannya lebih baik. Karena semua punya mindset yang ya kenapa ribut gitu kan, kenapa merusak kita sendiri, kenapa merusak bangsa sendiri, atau kenapa merusak dunianya sendiri gitu kan. Nah ini kan berarti proses itu bentuknya seperti apa tuh Pak? yang bisa di penerapannya di sekolah sendiri gitu. Karena kan mulai dari sekolah ya kita guru ya. Oh ya, mohon izin Bapak-bapak, Ibu-ibu, sambil berjalan ini karena ini bincang-bincang jadi boleh saling memberikan ini Bu, pendapat maupun pertanyaan ya. Mungkin juga ada contoh-contoh atau studi kasus ataupun pengalaman di sekolah masing-masing yang berkaitan dengan perdamaian ini, baik misalkan konfliknya atau misalkan ada tadi hal-hal yang mungkin dihadapi. Saya yakin banyak sih yang mungkin bisa dibicarakan. Ya. Mungkin bisa dituliskan di kolom chat juga kalau ada pendapat-pendapat dari Ibu Bapak sekalian. Ya. Iya. Bicarakan juga dan jadi pembahasan yang lebih masing-masing. Ya. Betul. Kalau ada yang mungkin gitu. Tapi kalau mau menyampaikan sendiri, saya kira lebih seru. Pokoknya bisa di ini berbagai media. Karena ini sharing session judulnya ya, jadi bisa nggak mesti pertanyaan ya Pak Supri ya, kayak pendapat atau bahkan opini dari para Bapak Ibu guru di sini itu. Karena waktu juga nanti kita akhiri sharing session ini di waktu 14.30. Nah, sebentar lagi akan ini. Jadi kalau ada 14.30. Jadi kalau ada opini atau ini Ibu Julia Sukma Ya, Bu Julia. Silahkan Ibu Julia Wide itu bukan Sukma. Oh namanya. Iya, Sukma itu nama ini. Namanya bukan Yayasan Sukma nanti. Nama bapak saya itu. Oh, nama saya kira yayasan. Aduh. Kalau biasa bukan Sukma bangsa itu. Iya. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Julia Fasa. Saya dari mahasiswi UIJ dari Dr. Fuad ya, dari semester 3. Nah, jadi saya ini sebetulnya bukan guru secara di sekolah gitu, tapi saya memang di masyarakat berkecimpung sebagai pendidik di majelis taklim gitu ya, dan juga memegang saya ini praktisi homeschooling dan pendidikan gitu. Dan nah, jadi yang saya lihat adalah bila dikatakan guru sebagai agen perdamaian gitu ya. Jadi sebetulnya saya lihat tuh dengan kapasitas yang begitu kecil gitu, maksudnya dengan kemampuan guru itu kan paling kan cuma sebatas dengan murid ya, cuma sebatas dengan siapa yang dia didik dan dirinya sendiri. Dan itu perdamaian itu terkait dengan masalah dunia gitu. Nah, ini sebagai agen itu kan berarti dia akan menyebar bibit-bibit perdamaian gitu ya pada murid-muridnya gitu. Akhirnya saya berpikir bahwa ini bukan satu hal yang mudah untuk seorang guru yang punya ruang lingkupnya hanya kecil gitu ya, hanya murid, hanya dirinya gitu sebagai contoh dan
murid sebagai tempat dia menitipkan menitipkan benih-benih perdamaian gitu ya. Itu jadi ini bukan hal yang mudah gitu. Tetapi saya mungkin memberikan sedikit masukan bahwa selain memperkenalkan keadaan sosial di masyarakat, masalah-masalah sosial, kita juga perlu menanamkan sebagai seorang guru adalah kecintaan dan bagian kita di masyarakat itu apa gitu kepada anak-anak, supaya mereka merasa memiliki masyarakat ini, merasa ingin memajukan masyarakat ini, dan dengan kecintaan yang mereka miliki mungkin mereka akan menjadi anak-anak yang bisa menyebarkan perdamaian. Itu sih mungkin sedikit masukan dari saya gitu. Sekian Bapak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih Ibu Julia. Gimana Pak Dodi, mungkin ada tanggapan atau Pak Fuad? Oke. Ya, silakan Pak Dodi dulu. Baik, kalau saya mau menanggapi Bu Julia, gini Bu, jangan menganggap apa kecil peran Ibu. Betul. Itu. Ya. Jangan pernah menganggap bahwa Anda berada di ruang yang kecil, interaksi Anda hanya dengan anak didik yang hanya di ruang yang sempit misal kayak gitu. Apa sih kontribusinya untuk perdamaian dunia yang besar ini? Kontribusinya besar sekali Bu, gitu. Jangan meremehkan peran Anda yang Anda menganggap bahwa peran Anda kecil. Oh tidak, peran Anda sangat besar sekali walau di ruang yang kecil gitu ya. Karena Anda tidak pernah tahu bagaimana anak didik Anda ini nanti ketika dia besar nanti akan menjadi seperti apa gitu. Kalau ketika Anda menanamkan itu dari kecil gitu kan, dan nanti dia setelah selesai Anda didik, nanti dia akan keluar dan kemudian mengambil pendidikan yang lain tetapi Anda sudah mampu untuk menanamkan itu, dan itu akan menjadi nilai damai, itu menjadi nilai yang dia pegang sebagai pegangan hidupnya, sebagai nilai hidupnya. Anda secara tidak langsung Anda punya kontribusi itu untuk membuat dunia yang lebih damai begitu. Sehingga kalau ya itu yang saya ajak kepada Bapak Ibu guru sekalian gitu, jangan pernah memandang remeh atau memandang kecil peran Anda walaupun Anda berada di sekolah di pelosok manapun begitu. Karena begini, saya selalu bilang kalau terutama begini ya, kita walaupun berada di ruang yang kecil satu ini, tetapi kita sebenarnya bagian dari satu bumi gitu. Iya, kita tetap menjadi bagian satu bumi yang sama. Misal gini, sekarang kita sedang gencar-gencarnya isu climate change, isu perubahan iklim begitu ya. Isu perubahan iklim itu sepertinya itu hanya isu masalah dunia, tetapi dampaknya itu kan sampai ke level pribadi, level rumah tangga begitu. Jadi peran yang dilakukan oleh orang di tingkat individu ataupun di level rumah tangga pun itu juga bisa berkontribusi untuk mengubah situasi iklim ini. Gitu. Jadi ketika orang-orang, jadi misal guru dari yang individu-individu di pelosok yang berbeda-beda, tetapi kemudian mereka semua punya mindset yang sama, mindset perdamaian. Bayangkan itu. Jadi nanti muridnya ketika sudah lulus dari Anda begitu, dari para guru ini, kemudian muridnya nanti akan menyebar kemana kita nggak tahu. Mereka juga akan menyebarkan itu virus perdamaian itu juga gitu. Nah, karena itu. Jadi menurut saya itu tadi, percayalah peran Anda itu sangat besar, sangat besar. Pak Fuad, silakan. Ya, saya sepakat bahwa kita jangan melihat sesuatu yang dilakukan itu kecil, tapi lihat ke depannya. Kalau kita mampu menanamkan nilai tadi, cinta damai, kayak saling menghargai orang lain, toleran, terus apa lagi? Kita benci ketidakadilan, kita harus berusaha ini, iya, toleran, seperti itu, maka
kalau udah tertanam betul pada diri seorang, kan ke depan dia akan, kita nggak tahu di mana dia. Saya terus terang aja, saya ketika ngajar di satu tempat itu, ya bukan harapan waktu di kelasnya kan. Harapannya itu setelah selesai kelas kan bisa berkiprah di mana-mana. Kalau kita berhasil menanamkan itu, akan terjadi perubahan. Jadi tidak bisa, kayak begitu sebaliknya. Kalau dari kita menanamkan tidak beres, misalnya buang sampah sembarangan. Kalau seorang guru tidak perhatian itu, misalnya dia punya murid banyak, buang sampah, itu kan akan rusak juga kan. Sampai kalau kebaikan gitu kan seperti itu. Jadi ke sana kalau saya melihatnya. Ya memang tidak kelihatan Bu Julia ya. Kita bukan ngebangun bangunan fisik, bangunan morality atau nilai. Itu butuh waktu dan berproses. Maaf aja saya terus terang ya, ada mahasiswa teman Anda Bu Julia. Waktu PBB awal, pertama ya PBB tahun kemarin ya. Saya ada datang itu Gojek ke rumah saya. Istri saya yang menerima. Bu, Bapak ada. Sehat nggak? Sehat. Ini dari mana ya? Dari si ini katanya. Terus itu mahasiswa mana? Dia nggak bisa jawab karena mungkin nggak nanya si Gojeknya. Bagi saya ketika ada ucapan semacam itu adalah sesuatu nilai besar. Kan gitu ya? Jadi kalaulah kita bisa menanamkan nilai itu sehingga orang sadar bahwa kita anti kekerasan, artinya kekerasan macam-macam kayak tadi. Sehingga kita berlaku adil. Di dalam ruang kerja apapun, itu adalah bagian prestasi nantinya. Misalnya kata tadi, kalau Bu Julia nantinya nggak lagi, setelah selesai misalnya tiba-tiba menduduki sesuatu posisi lah. Kemudian ketika itu ada program tawaran, katakanlah beasiswa. Kalau Bu Julia bisa adil, siapapun diterima berdasarkan ketentuan yang ada, itu kan udah berhasil. Ya. Tapi kalau Bu Julia dipandang pilih kasih, wah kelompoknya saja, nah itu gagal berarti. Nah kalau saya ke sana Bu Julia, ke sana. Jadi kalau makanya saya banget ke mahasiswa yang pengen selesai tapi tidak jalan dengan beres, itu saya benci banget. Itu karena tidak mendidik dirinya. Padahal kita akan jadi guru kan kalau kita tidak mendidik diri jujur gimana kan. Nah ini jadi kalau kita berhasil menanamkan kejujuran, keadilan, tidak diskriminasi, insya Allah nanti akan yang lain itu bisa. Nah memang dalam kondisi sekarang biasanya orang yang jujur, orang yang teguh, istiqomah di dalam prinsip biasanya pada tahap awal di dalam kondisi tentu sering tidak disukai orang kan. Iya Pak. Godaannya itu tangguh enggak kan? Betul. Nah itu godaannya. Nah, kalau kita mampu melewati itu, insya Allah orang yang kurang menghargai ya biarin aja lah. Kalau kita punya niat bagus, itu aja kalau menurut saya itu. Jadi jangan kan. Jadi kalau kita bisa mendidik anak-anak kita, kemudian mendidik dia harus pelaku agen perubahan itu bukan agen damai itu bukan tertanam nilainya kita pada anak-anak itu menjadi orang dewasa kemudian suka damai dalam pengertian tadi, respect others, tidak diskriminasi. Itu kan udah berhasil kan. Kesana. Ya. Jangan melihat pada damai perasaan perang Bu Julia. Ya kita nggak punya nuklir Bu. Kalau punya nuklir dengan nuklir akhirnya dunia jadi hancur. Ke sana. Kalau saya melihat dari situ, Mas Jupri ya. Ya ini saya sepakat itu Pak. Artinya memang kan peran guru adalah bagaimana mengembangkan potensi terbaik dari anak didiknya kan Pak. Iya. Jadi kan anak-anak kita ini kan sedang memoles gitu kan Pak, dibentuk gitu kan. Nah, apa yang guru lakukan adalah bagaimana anak-anak ini punya mindset yang tepat untuk masa depannya, menjadi orang yang hebat gitu kan. Dengan tadi kecerdasan aja nggak cukup, yang cuma sekedar ahli pinter aja. Tapi kalau dia moralnya rusak, ya kan,
mindsetnya bukan damai jadinya kan, mindsetnya justru mau nyari keuntungan buat diri sendiri, justru mau nyusahin orang lain, nggak apa-apa nyusahin orang lain, yang penting saya untung, saya senang sendiri. Nah itu kan mindset yang salah kan. Dia seberapapun dia suksesnya makin rusak lagi, makin tinggi dia kesuksesannya makin merusak lagi, dampak rusaknya makin besar itu yang disebabkan. Jadi akhirnya peran guru jadi sangat penting di situ kan Pak, jadi sangat sentral karena yang mendahului mendidik ini kan ya guru, ya kan, ya orang tua juga guru kan. Jadi guru jadi punya peran sentral terhadap masa depan generasi ke depan. Apakah generasinya mau jadi generasi yang perusak atau generasi yang membangun. Jadi mau membangun ke arah damai atau merusak, ngancurin dunianya kan gitu Pak. Nah, jadi saya mau menambahkan Mas Supri satu. Ini ya. Jadi saya sering bertanya kepada guru itu tentang apa yang ingin Anda lihat pada anak didik Anda, misal 10 tahun yang akan datang. Betul. Gitu. Jawaban yang saya terima sebagian besar ya, cukup banyak yang mengatakan dia menjadi murid saya menjadi orang yang sukses. Orang yang berguna untuk keluarga, untuk orang tua dan keluarga, atau menjadi seorang individu yang sukses begitu. Saya sangat jarang mendapatkan jawaban yang saya ingin melihat anak didik saya menjadi orang yang bermanfaat untuk masyarakat banyak. Nah, ini sangat jarang. Nah, ini yang menurut saya penting sebenarnya, dan ini berkaitan lagi ya dengan mindset. Karena tadi kalau Pak Supri mengatakan bahwa sukses tapi sukses untuk dirinya sendiri atau bermanfaat untuk keluarganya sendiri. Nah, kan jangan-jangan orang-orang yang koruptor itu mereka bermanfaat untuk keluarga gitu. Sudah tercapai gitu, tujuan yang dibayangkan oleh gurunya tercapai, tapi bermanfaat hanya untuk keluarganya sendiri. Nah, ini yang menurut saya penting nih untuk para guru untuk membuat mindsetnya menjadi lebih lebih spesifik mengenai apa yang ingin kita capai untuk anak didik kita. Kita ingin anak didik kita menjadi orang yang misal anti korupsi, menjadi orang yang bisa memperjuangkan keadilan untuk masyarakat banyak, misalnya seperti itu. Nah, menurut saya dengan tujuan yang lebih jelas seperti itu juga bisa membantu kita sebagai guru untuk untuk mengatur strategi. Kalau saya ingin melihat anak didik saya 10 tahun lagi menjadi orang yang bisa membuka lapangan kerja untuk 2.000 orang, maka saya akan mengajarkan apa ya? Nah, itu yang mungkin itu bisa membantu ya mindset guru ketika ingin membuat strategi bagaimana cara mengajar gitu untuk anak didik saya. Itu. Menarik itu Pak, sepakat itu Pak. Jadi yang Pak Dodi yang kadang memang benar orang membahasakan sukses yang penting kelihatan berhasil, mungkin mapan segala macam yang fisik ya, material ya. Padahal kan penting juga bagaimana mencapai suksesnya. Ya kan Pak, bagaimana sikap dia keberpihakannya kepada tadi ketidakadilan, kepada kebermanfaatan ke orang banyak. Jadi maksudnya value ini jadi nilai yang penting disebarkan ke anak didik bahwa kalaupun sukses artinya dia menjadi pemimpin daerah, pemimpin bangsanya, tapi kalau dia orang yang memang berintegritas ya, artinya benar-benar menjunjung keadilan, kejujuran, kebenaran gitu kan. Itu kan bangsanya kan dibawa maju dengan tanpa menyusahkan banyak orang, istilahnya gitu Pak ya. Nah ini kan value yang kadang tadi seperti Pak Dodi bilang agak ketelisip ya Pak. Gitu ya. Jadi fokusnya sukses nih. Fokusnya berhasil nih. Cuma caranya bagaimana? Terus suksesnya mau yang bagaimana? Nah, ini kan juga yang perlu kita perkenalkan bahwa yang penting itu bukan suksesnya. Yang penting itu kamu jadi orang yang tadi menjunjung tinggi keadilan, tadi kan yang mau istilahnya membantu orang yang lemah, memperjuangkan orang yang tertindas. Nah, itu kan
value-value itu yang harus dibangun, bahwa nantinya dia menjadi apapun, apa jadi hakim, apa menjadi pemimpin negara, apa menjadi orang apapun posisinya, dengan value yang ada, mindset di dalam dirinya seperti itu, saya yakin dia nggak akan nyusahin orang, Pak. Betul nggak, Pak? Karena dia jadi individu yang akan melindungi, bukan merusak. Nah, ikut nimbrung boleh. Mungkin. Oh ya, silakan Samsir nih, Pak Samsir. Silakan, Pak. Samsir tuh. Ya, saya pengen ini apa? Bagaimana cara kita merespon dengan cara yang damai gitu. Misalnya baik itu yang menyangkut diri kita ataupun lingkungan kita yang diperlakukan tidak adil atau aturan-aturan yang apa namanya tidak transparan nasional. Sekarang bagaimana merespon dengan cara yang damai? Gimana? Silakan Mas Dodi. Menarik. Ya, itu. Nah, bagus tuh. Bagus. Bagaimana cara kita merespon aturan-aturan yang tidak pro damai begitu ya Pak ya? Iya betul. Ya. Nah, tentunya kita harus memperjuangkan dengan cara-cara yang tanpa kekerasan gitu ya, tidak menggunakan kekerasan. Ya. Betul. Karena itu kalau di pendidikan perdamaian kan keterampilan-keterampilan yang kita perjuangkan, misal berpikir kritis, berpikir kreatif begitu, dan berpikir strategis, punya banyak alternatif penyelesaian masalah, dan itu yang menurut saya bisa digunakan oleh orang-orang yang tadi ingin kalau kita melihat ada aturan-aturan yang tidak pro perdamaian, kita bisa menggunakan cara-cara yang bagaimana, misal ada mekanisme yang bisa digunakan untuk mengubah aturan-aturan tersebut, Pak. Jadi yang penting sebenarnya adalah tidak menggunakan cara-cara kekerasan. Itu sih yang paling penting, Pak Samsir, menurut saya. Tapi demo boleh ya? Demo bisa. Demo tanpa kekerasan kan masih. Tanpa kekerasan boleh kan? Bisa. Demo damai kan? Kalau cara-cara metode kekerasan, demonstrasi adalah salah satu di antaranya. Iya. Bisa. Jadi mungkin juga tadi ya, artinya dibutuhkan keterampilan atau skill tertentu ya, kembangkan. Kayak tadi yang Mas Dodi sebutkan, gimana kita berdialog kan, kemudian juga bagaimana kita mengkritisi kan, kemudian juga kita bagaimana misalnya menangani emosi pada diri kita kan. Kalau kita yang kemarin waktu diskusi awal itu kan, dan baru kan, kalau kita sedang marah jangan langsung menegur lagi orang ininya, nanti bisa marah terus kan. Kan dealing with emotion kan itu, atau yang sebut sekarang itu anger management. Termasuk itu kan. Maka di dalam ajaran Islam gitu, kalau kita sedang marah jangan ini wudhu dulu kan, biar dingin dulu baru ngomong kan ke sana. Bahkan sholat dan terus baca Quran. Nah kemudian juga problem solving. Ada pemecahan masalah ya, cara memecahan masalah kan tadi kan. Dan pemecahan masalah misalnya kemampuan mencarikan solusi. Jadi tidak sekedar ada solusi. Jadi bukan sekedar ontong-ontongan kemudian pokoknya ya kan nggak bisa itu. Harus dialog, memecahkan masalah, cari solusi yang baik kan. Kemudian juga, nah di sini harus ada kemampuan mengubah, mengadakan perubahan. Besar kemungkinan kan tidak hanya satu strategi yang bisa kita lakukan. Berhadapan dengan orang kan. Saya misalnya Pak Lubis, mungkin tidak bisa dihadapkan dengan Pak Dodi kan, yang budaya Jawa Jogja itu. Kan mungkin ada yang berbeda kan. Kemampuan itu juga mungkin ya. Yang diperlukan. Selain juga misalnya di sini bagaimana melakukan mencegah konflik, jangan sampai kita terbawa ke dalam tadi yang akhirnya kemarahan ya, budaya marah ya. Nah itu kan harus gimana? Tadi kekerasan itu yang juga harus dihindari. Nah itu juga menjadi orang sabar gimana ya, Mas Dodi? Saya terkadang nggak sabar juga itu. Saya nggak sabar kalau lihat mahasiswa begitu nyontek itu tulisan ini. Tapi terkadang gimana tuh? Bener Pak, itu menghadapi ketidakadilan kan Pak? Ketidakadilan. Gimana? Ada yang belajar susah, ada yang langsung nyontek aja, enak banget nih orang. Enak banget itu.
Kalau nyontek kan ada mekanisme penyelesaiannya, Pak. Iya, gimana? Tinggal gue menggunakan mekanismenya. Mekanismenya. Iya. Iya. Ya itulah. Jadi banyak hal mungkin ya, Mas Dodi, termasuk sikap ya. Berarti Ya. jadi guru ini berat banget Mas Dodi kalau gini. Ya, saya pernah terjadi gitu. Jadi ada satu guru memberikan satu tugas gitu kan. Tapi karena tidak terbuka di awal gitu. Iya. Jadi ada anak yang nilainya hasil pekerjaan mereka itu kalau diangkakan lebih baik daripada temannya gitu. Iya. Tapi pada waktu itu kan memang belum ada diumumkan. Nah, ternyata ya anak yang kurang baik ini dia gigih. Dia mendekati gurunya, dia minta waktu untuk bisa memperbaiki. Dan gurunya memberikan peluang itu. Nah, tapi itu kan informasi yang tertutup. Gitu. Oh, detail. Harusnya kan kalau itu dibuka di awal kan, semua anak kan bisa memahami. Jadi pada waktu itu kan karena antar siswa itu tahu juga kan, nilai teman itu jauh lebih jelek dari dia. Tapi pada waktu sampai di nilai akhir gitu kan, katakanlah itu nilai rapor, ternyata temannya lebih baik nilainya di rapor itu. Pada waktu dia konfirmasi ke guru, gitu kan, ini gurunya bilang, anak ini minta waktu untuk memperbaiki hasil pekerjaan mereka, ya, gitu, pekerjaannya, sehingga dia diberikan kesempatan itu, sehingga dia bisa mencapai ini. Nah itu cara-cara gitu seperti gimana tuh, Mas Dodi? Oke. Ya, kalau menurut saya memang seharusnya itu harus dibuka. Atau kalaupun tidak di awal, juga informasi itu juga seharusnya tetap dibuka kepada siapapun ya, sehingga setiap siswa punya akses yang sama, mendapatkan informasi yang sama bahwa dia punya kesempatan untuk memperbaiki, misal seperti itu. Saya pun kadang kalau dengan mahasiswa saya, walaupun saya punya aturan di awal begitu, tetapi nanti kalau dalam perjalanan sepertinya ada yang harus diubah, di-adjust begitu, ya disesuaikan. Tetapi juga semua mahasiswa akan mendapatkan informasi yang sama begitu. Jangan sampai ada rasa nilai rapornya kan sudah keluar gitu kan, nggak mungkin lagi itu bisa dirubah. Nah, itu kan, apakah itu bisa dikategorikan praktek ketidakadilan juga? Ya, di situ ada ketidakadilannya. Ya. Termasuk korupsi jadi. Kalau kemudian gurunya menyadari kesalahan itu, ya kemudian kalau dia kemudian minta maaf dan tidak mengulangi lagi. Ya. Dan itu termasuk jenis korupsi itu, Mas Dodi. Termasuk jenis korupsi itu. Pak. Iya. Kalau bahasa Sundanya sumbut salindung. Nah, yang saya ingin katakan tadi bagaimana cara merespon dengan damai tadi itu. Iya. Jadi kan temannya itu kan tahu nilai temannya itu lebih jelek. Kemudian dia melakukan protes kepada gurunya. Apakah protes itu dikatakan layak atau seperti apa? Atau cukup diam aja? Protes menurut saya boleh dilakukan. Yang penting tidak melakukan kekerasan menurut saya. Ya, yang penting tidak melakukan. Okay. Tapi jenis kekerasannya macam-macam ya. Bisa verbal kayak tadi kan. Jadi kalau ngomongnya nggak santun, misal ngomongnya kasar, nggak boleh. Itu kekerasan, ya tidak boleh. Protes secara baik kan bisa. Atau yang sekarang dengan ini Mas Dodi, dengan teknobullying itu. Pakai misal medsos, menyebarkan kan, terus menyebarkan supaya jatuh nama gurunya, itu kan termasuk nggak baik juga. Iya. Nah, ada teknobullying sekarang kan, atau e-bullying, cyberbullying, Bapak. Cyberbullying, ya sama tekno atau cyberbullying atau e-bullying, sama ini itu. Pak, kaitan yang tadi Pak. Kadang kan ketika terjadi ketidakadilan, biasanya yang dapat ketidakadilan ini kan posisinya lemah. Betul. Ya kan? Betul. Dalam sebuah sistem kan. Artinya satu, akses saja tidak mudah untuk dia memperjuangkan keadilannya kan. Jadi ada kendala di situ sebenarnya. Kendala bagaimana dia bisa mengakses yang tidak kekerasan. Dan yang nggak kekerasan aja kadang
ya kan tidak diperhatikan, Pak. Iya. Akhirnya orang cenderung mengarah ke lewat kekerasan karena akses yang tidak kekerasan tuh susah. Nggak dilayani ya. Nggak dilayani juga dan tidak menimbulkan perhatian kan. Kalau nggak ada perhatian ya lewat-lewat aja. Nah itu kira-kira apa? Gimana tuh? Karena itu penting, karena itu penting sekali. Karena itu penting sekali untuk orang yang berada di posisi punya kuasa itu harus punya mindset perdamaian tadi, gitu. Karena hanya dengan begitu maka orang yang punya kuasa bisa kemudian bukan berempati ya, bukan hanya berempati, tetapi bisa untuk memperjuangkan gitu. Yang terjadi di masyarakat kita kan seperti itu. Ini kalau kita bicara tentang toleransi begitu ya. Selama ini kita masih bicara tentang toleransi itu hidup berdampingan, menghormati satu sama lain perbedaan gitu. Tetapi sebenarnya toleransi itu kan itu level paling rendah gitu. Yang paling atas itu sebenarnya adalah ketika toleransi itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya kuasa. Orang yang tidak punya kuasa, orang minoritas itu tidak bisa toleransi. Karena toleransi itu adalah ketika saya punya kuasa untuk menghancurkan atau menghilangkan yang tidak saya sukai, tetapi saya memilih untuk membiarkannya. Itu toleransi. Saya punya kuasa, saya bisa menghilangkan, saya bisa membunuh, menghancurkan, tetapi saya memilih untuk tidak melakukan itu. Itu namanya toleransi. Nah, yang paling tinggi itu kan sebenarnya ketika saya punya kuasa dan saya menggunakan kekuasaan itu untuk membantu mereka yang tidak punya kuasa, mereka yang termarginalkan, agar mereka juga bisa mendapatkan hak yang seperti yang saya rasakan. Nah, itu makanya tadi penting sekali adalah terutama adalah untuk mengajarkan kepada murid-murid atau siswa-siswa kita yang dari kelompok mayoritas itu mengenai pentingnya ini tadi tentang membela keadilan atau berpihak kepada pihak yang lemah gitu, sehingga ketika mereka nanti dewasa dan mereka tahu bahwa mereka punya privilege, punya kuasa yang lebih besar, mereka akan menggunakan kuasa atau privilege yang mereka miliki itu untuk membela mereka-mereka yang marginal. Gitu. Yeah. Ini menarik tuh, Pak Dodi. Yang lanjut Pak. Tapi yang kuasa itu kan tidak selalu mayoritas kan? Iya, tidak selalu. Tidak minoritas juga. Malah minoritas yang punya kuasa banyak. Kalau tidak dalam Amerika. Tidak dalam konteks jumlah sih Pak Syamsir, kalau saya bilang mayoritas dalam konteks kuasa, kalau saya bilang. Kuasa ya, bukan powernya. Yang terkadang minoritas dengan kekuasaan kan bisa menjadi mayoritas kan. Ya. Misalnya orang yang menguasai ekonomi dan politik kan bisa jadi mayoritas. Betul. Walaupun minoritas. Walaupun minoritas dalam jumlah ya. Dalam jumlah kan bisa begitu kan. Ya. Tapi mayoritas dalam ini Pak, sahamnya. Kekuasaan. Iya, kekuasaan. Dalam sahamnya, uangnya. Iya, kan bisa itu. Bisa mengatur keadaan ekonomi negara kan. Iya. Nah, itu kan bisa termasuk minoritas masa ini. Nah, makanya saya ingat aja dalam di agama ada ketika Nabi, kamu jangan dolim katanya. Oh, saya jangan melakukan dolim. Iya. Saya tidak harus membantu, saya membantu kata membantu yang didolimi. Oh, kita harus membantu orang yang mendolimi juga, mencegah. Nah, gimana cara mencegahnya? Nah, kaitannya tadi pekerjaan yang tidak mudah di situ. Kayak yang orang minoritas tapi punya kuasa. Kan tidak mudah tuh. Ke situ jadi persoalannya. Padahal Rasulullah mengatakan coba bantu orang yang dolim agar tidak mendolimi. Karena misalnya kalau aturan, kalau yang menguasai minoritas sehingga bukan aturan kan tetap aja gitu, Mas Dodi. Iya. Nah, kan itu juga yang perlu dikaji. Jadi gimana itu nanti ke depan seperti itu? Saya khawatirnya gitu. Jadi sekarang bukan berbicara jumlah dalam personelnya kan? Iya.
Jadi kuasanya itu kan. Kuasa, betul. Kuasanya ke sana. Dan tadi jadi menarik Pak yang dibahas tadi itu bahwa tantangan ketika orang punya kuasa adalah bagaimana kuasanya ini bisa nggak menzolimi yang nggak punya kuasa, ya kan Pak? Kan kalau lagi nggak punya kuasa mungkin tantangannya ya bukan seperti itu, tapi ketika punya kuasa apapun yang dia lakukan kebijakan itu berdampaknya apa tuh? Nah, kesadaran yang tadi ini isu-isu ini Pak, pemahaman bahwa bisa dimulai dari anak didik tadi bahwa nanti nak kalau kamu udah besar, kamu jadi orang besar. Keputusan kamu tuh berdampak mungkin ke kehidupan orang banyak. Jadi mesti hati-hati. Nah, ini kan perlu juga dipahamkan bahwa ya tadi kalau udah besar ya mungkin dia bersin aja orang bisa kegusur gitu. Mungkin dia lagi emosi, dia kan ngerespon sesuatu langsung karena lagi emosi. Sebenarnya nggak mau begitu, cuma karena lagi emosi, terus merespon sesuatu masalah jadi nggak pas gitu kan. Padahal itu dampaknya luas. Jadi akhirnya kebijakan ataupun ketetapan atau public policy, misalkan kalau di negara itu pengaruhnya dampaknya luas. Tapi kalau orang yang ada di dalamnya nih punya mindset tadi yang berhati-hati dan punya keberpihakan dan mempertimbangkan nanti dampaknya sampai kemana nih, itu kan jadi kebijakan ataupun putusan yang dibuat lebih tepat. Gitu kali Pak ya. Tadi contoh bagus sekali tadi yang misalnya guru matematik mengambil case-case gitu kan, yang berkaitan dengan apa tadi keadilan ekonomi dan seterusnya kayak gitu. Itu apakah itu cukup dilakukan oleh individu guru, apa itu by system di sekolah, Mas Dodi? Sebaiknya gitu. Bagaimana mendesain di awal itu sehingga tidak hanya guru-guru yang peduli itu saja yang ini, tapi semuanya bisa terlibat langsung dalam tadi. Jadi ada semacam gerakan yang memang itu by system gitu di sekolah itu. Gimana Mas Dodi? Menurut saya ya tentu akan sangat lebih baik kalau itu menjadi kebijakan sekolah ya, menjadi budaya sekolah gitu, bahwa semua kegiatan-kegiatan sekolah, materi-materinya juga semua harus dihubungkan dengan situasi-situasi masyarakat. Dan menurut saya di situ juga menjadi akan sangat bagus untuk guru ya, karena kemudian karena guru bisa mendapatkan dukungan atau peer support ya, dukungan dari teman-teman sebayanya, juga saling mendiskusikan ide. Saya pengen mengangkat topik ini nih, kalau paling cocok untuk masalah sosialnya apa ya. Nah, misalkan kemudian bisa ya saling diskusi dengan teman-teman guru kayak gitu. Bisa kelas atau kelas project ya, dengan bisa juga kolaboratif ya. Bisa. Kolaboratif atau cooperative learning ya. Iya, bisa begitu. Ya, ini Pak, Bapak, Ibu sekalian, saya mengingatkan ini daftar hadir itu tolong diisi, soalnya dari beberapa saya lihat yang ngisi daftar hadir baru sekian gitu ya. Sama ini Pak, mohon maaf waktu sudah hampir lewat 20 menit kita. Oh gitu. Saking asiknya ini. Selalu asik ya. Iya. Apakah mau kita tutup dulu terus dilanjut atau gimana nih Pak Supri? Ya, kita coba taat waktu dulu ya. Betul. Taat waktu dulu. Tapi biasanya sih kita setelah penutupan masih dilanjut juga yang masih mau lanjut. Nggak apa-apa kalau itu sih. Iya. Kalau udah tutup dulu lah, taat dulu. Karena takutnya ini hari Senin ada yang waktunya kegiatan lain. Ya, terima kasih. Kecuali akhir pekan. Pak Fuad, Pak Usni, Pak Supri, Bu Julia juga tadi nih, Pak Syafir. Nih saya putar video penutup ya, Michael Jackson, Heal the World. Iya. Berhubung dengan hari perdamaian. Ya, belum diputar, Jar, sebentar. Terima kasih ini untuk bapak-bapak, ibu-ibu semua yang sudah hadir. Mas Pijar, makasih Mas Pijar udah diingatkan waktunya ya. Memang diskusinya sangat menarik dan kayaknya perlu ada serial lanjutan ya Pak. Iya, kayaknya itu.
buat lebih spesifik ya, mungkin nanti diskusinya untuk yang tema perdamaian ini mungkin bisa dibuat ada berapa serinya ya, termasuk mungkin nanti ide-ide tentang implementasinya bagaimana sih untuk guru di sekolah ya, baik yang sesuai bidang studi ataupun mungkin metode mengajarnya. Karena ini panjang nih dari tataran konsep sampai dengan pelaksanaan dari yang kecil ke besar, jadi lumayan panjang, dan ini menarik sekali. Kalau udah sampai ke implementasi mungkin makin seru. Nah, iya Pak Supri, itu tuh katanya sederhana sekali, tapi implementasinya waduh udah kompleks sekali. Sangat kompleks sekali tuh. Pak Agus Karya mungkin Pak mau menyampaikan sesuatu Pak sebelum ini Pak. Ya, sebelum ditutup. Pak Agus. Ya, Pak Agus. Bolehlah sedikit ya ininya. Memang kata yang seperti itu sangat diidamkan ya, sebuah manusia gitu, tentang masalah perdamaian itu sangat diidam-idamkan gitu ya. Tapi dalam faktanya bahwa keadaan di umat manusia di seluruh dunia itu untuk mencapai suatu perdamaian sangat-sangat very kompleksitasnya itu, permasalahannya itu. Dan yang tadi banyak disebutkan dengan Pak Fuad tentang masalah keadilan atau tidak. Tapi kata-kata yang saya sering disampaikan itu ada yang istilah gini, jadilah polisi untuk diri sendiri gitu ya. Betul. Satu kontrol, sebagai satu kontrol. Selain tadi kan yang namanya damai itu ada dalam secara personal ke dalam ya, dan keluar gitu. Bagaimana menyampaikan sesuatu keluar juga harus punya kontrol. Kontrol ini biasanya dengan intelektual yang bagus ya, sehingga apa yang ingin disampaikan itu harus betul-betul melalui proses pertimbangan segala macam itu supaya enak tidak kepada orang, apa yang kita sampaikan kepada orang lain itu. Jadi ada fungsi kontrol ke sana juga gitu, dan ke dalam. Nah, maka kalau misalnya ada istilah jadilah polisi untuk diri sendiri, mengontrol ke dalam dan keluar. Nah, misalnya, oh ini tidak enak buat orang lain, ini tidak bagus untuk orang, tapi bagus buat ini. Nah, itu harus jadi bahan pertimbangan. Kemudian kalau ada sesuatu yang salah itu, ya kontrol diri sendiri. Jadi kalau misalnya guru ini dituntut semua hal yang terkait dengan persoalan itu, pasti nggak akan nyampe pemikiran mendamaikan dunia ini tuh. Cuman mengontrol diri sendiri itu artinya berupaya supaya kalau kita jangan melakukan, oh ini bukan ini uang negara, kita tidak boleh ambil gitu ya. Nah itu jadi polisi untuk diri kita sendiri gitu. Itu banyak. Nah, bagaimana menanamkan pendidikan ini kepada siswa-siswa kita ini tuh untuk jadilah untuk polisi untuk dirinya sendiri. Sederhana ini ya. Jadi harus disederhanakan dulu aja, nanti sebelum implementasinya harus banyak terkait dengan segala politik, ekonomi, sosial, budaya itu banyak sekali gitu. Iya. Mungkin itu dulu Pak. Makasih Pak, bagus. Terima kasih Pak Agus Karya. Waduh, luar biasa. Iya, ini emang bahasan topik yang sangat ini Pak. Aduh, nggak cukup kayaknya, cuma satu kali pertemuan. Satu jilid. Nanti kita bahas lebih lanjut mungkin dengan segmentasi yang maksudnya tema yang lebih spesifiknya lagi Pak. Jadi mulai mungkin ide implementasinya atau mungkin bentuknya seperti apa sih dari konsep-konsep tersebut untuk dituangkan dalam praktek pelaksanaannya ya. Iya. Ini itu juga Pak. Sebelumnya jangan ini, jadi bagaimana membangun citra pendidik juga ya guru itu ya. Karena maaf aja kalau sekarang ini bukan menggugat, tetapi secara ini banyak sekali kan anak didik kita tawuran segala macam, apakah itu dalam dikaitkan dengan konteks pendidikan, dan mungkin istilah ada guru juga istilahnya demo itu kalau memakai istilah
menyampaikan dengan bagus tuh tidak harus dengan demo, karena kita kan membangun intelektual gitu ya. Jadi disampaikan hal-hal yang baik. Jadi kalau demo ada dua istilah, bisa dikatakan buruk karena ketidakpuasan itu gitu. Ada konflik, ada ketidakpuasan, ketidakadilan, sehingga dilakukan demo, itu alternatif terakhir. Nah, ini sebetulnya kalau pernah dengar dulu ada guru itu berdemo, itu kesannya nggak baik, itu membuat contoh protes gitu ya. Protes ini sehingga diikutin sama anak-anak kan menjadi tawuran. Jadi tawuran, Pak. Ya itulah. Iya, ini ya harus membangun citra dulu, bangun juga citra pendidik ini sendiri gitu ya, sebelum menjadi agent. Iya. Iya, membangun ke dalam dulu, Pak. Ya, Pak, iya, sebelum betul. jadi untuk menyampaikan keluar, Pak. Iya, betul. Ya, ini mohon izin semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, khawatir mungkin ada yang punya agenda lain. Jadi terima kasih sudah menghadiri acara hari ini, sharing session hari ini. Terima kasih Pak Dodi, Pak Fuad, Pak Syamsir, Pak Husni Rahim, Pak Agus Karyan, Pak Yuspar Lubis, Ibu, wah banyak sekali nih. Bu Julia. Ya, terus tadi ada Pak Daud, Pak Muhammad Hamdi, wah banyak semuanya. Terima kasih udah hadir. Mudah-mudahan ini jadi bukan yang terakhir. Artinya diskusi ini harapannya untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita akan lanjutkan. Bahkan mungkin kalaupun ada masukan ataupun ada kasus ataupun ada apa yang mungkin di sekolah masing-masing atau di tempat bertugas masing-masing, itu mungkin bisa jadi kalau disampaikan ke kami bisa jadi bahan untuk kita bahas lebih lanjut, dan kita siapkan mungkin kalau kaitannya dengan Gerutas mungkin kita buatkan program ya Pak, buat ya program seperti yang apa bisa sih untuk berbagi kita. Berbagi dengan semua guru-guru, misalkan apakah bentuknya workshop atau bentuknya mungkin pelatihan yang mungkin lebih ke teknis ya Pak. Nanti bisa kita kita kembangkan gitu. Nah, untuk acara hari ini saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya semua. Mudah-mudahan ini juga akan berlanjut terus, dan tadi tidak ada yang kecil apapun yang kita lakukan. Peran yang kita lakukan tuh sangatlah besar. Mungkin sekarang terlihatnya kecil, tapi ingat aja kalau saya sih yang kita lakukan ini baik buruk akan berkontribusi ke pembentukan anak didik. Jadi cara berpikirnya, cara bersikapnya, mungkin inspirasinya dia. Jadi kalau kita memberikan inspirasi jelek, mungkin nanti akan jadi jelek juga tuh. Tapi kalau kita berikan inspirasi yang baik, mindset yang baik ke anak didik kita nanti, salah satunya mungkin ini bentuk perdamaian, gitu kan, agen perdamaian atau virus perdamaian. Nah ini nanti harapannya anak-anak didik kita jadi orang-orang yang membentuk dunia ini jadi lebih baik, harapan kita itu. Amin. Ya, terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Saya serahkan kepada Mas Pijar, silakan untuk penutupnya. Mas Pijar, silakan. Terima kasih Pak Supri dan juga Pak Dodi, ya Pak Fuad, Pak Husni, Pak Yuspar juga, Pak Syamsir, dan Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih sudah hadir. Ini saya putar penutup, lagu penutup ya. Lagu penutup. Baca hamdalah dulu sebelum iya, sebelum kita akhiri, mari kita baca hamdalah bersama-sama tutup acara hari ini. Alhamdulillah.